69. Malu seubun-ubun. Dijah baru dapat jatah masuk pondok besok hari. Dan hari ini adalah hari terakhir bersama Baby. Entah bagaimana caranya. Dia kok bisa mundur lagi? Katanya baru minggu depan dia masuk lagi. Hari ini, Baby seperti biasa ngapel ke tempatnya Dijah. Kabar pertama yang disampaikan oleh Dijah adalah, pertama, dia punya handphone baru dengan nomor baru. Siapa yang ngasih? Kan udah tahu kan? Gus Hanan. Kedua, dia masuknya minggu depan, untuk persiapan dan sebagainya. Plus katanya sih minggu ini adalah hari sibuk di pondok. Kalau Dijah masuk sekarang, takutnya malah keteteran dan gak ada yang ngajar juga. Ketiga, hari ini jadwalnya free. Terus, apa kabar sama Baby sahabatku yang manis dan cantik ini semalam? Apa kabar ngambek? Ledek Dijah. Di depan mereka sudah ada kue ranggi. Kok bisa-bisanya pagi-pagi dapat kue beginian? Katanya sih Dijah tadi dia dapat kiriman dari Gus Hanan. Kok bisa? Bentar. Ini ceritanya dapat kue beginian gimana? Tanya Baby yang ajaib sekali. Kok bisa-bisanya dapat kue jadul dan enak begini? Diantar sama Gus Hanan. Katanya Bunyai lagi buat. Balas Dijah cepat dan ikutan makan. Dia merasa tersaingi dengan Baby karena sambil ngomong si temannya itu sudah melahap 2 kue cepat. Itu antara doyan sama lapar. Lalu cuma ada 5 buah. Lah alamat dimakan Baby yang ada. Jeti, gimana ceritanya ngambek? Tanya Dijah yang mengakui kue ini lezat. Ya gitu deh. Gus Hanan nganter ini doang. Di luar doang dia. Ayo Beb. Kamu udah curhat dan galau abis-abisan. Masa aku dapat jatah ceritanya cuma gitu deh. Gak asik-asik tuh. Lengek Dijah kini. Ya gitu Jah. Aku mana bisa lawan dia. Yang jelas dia yang akan selalu menangkan. Dia yang bakal menang pokoknya. Kesal deh. Ngeselin. Nah terus. Dia nyeritain semuanya gitu. Jeti katanya si cewek yang kita lihat itu. Namanya Rosita. Siapa gitu? Dia mantan murid yang katanya. Ini katanya sih. Baby memutar bola matanya malas. Katanya dulu nakal terus tobat dan jadi pinter seketika. Lalu dia sekarang jadi ustazah. Lalu dia itu ngundang tadi. Ada hajatan di rumahnya. Lalu waktu ke sana juga. Gus Hanan dan Hamad ngeliat kondisi di sana. Dan diceritain masalahnya. Adalah yang gak beres di sana. Dan jadinya seminggu sekali Hamad mau ke sana ngisi taklim. Dan dalam misi memperbaiki akhlak desa itu yang katanya udah kadung ancur. Begitu. Jelas Baby lagi. Terus, kalau ngundang hajatan dan ada yang salah dengan desanya, kenapa bisa di depan toko buku ngobrol panjang sambil ketawa ketiwi? Tanya Dijah bingung. Baby langsung bertepuk. Itu juga yang aku pikirin. Exactly. Itu juga yang aku tanyain ke dia. Kalau emang dia begitu, terus. Kenapa dia senyum-senyum? Kan? Tahu dia bilangnya apa? Oh, ya udah mulai sekarang aku gak akan senyum lagi. Lah, kayak seolah-olah aku yang ngelarang. Tapi kan, aduh, gimana ya? Kan dia dulu gak gitu eme aku Jah. Ngerti gak sih kamu? Dengan mudahnya dia begitu. Bilang enteng begitu. Kan? Kesel. Aku yang mau ngambek lagi udah kehilangan alasan duluan. Mau apa lagi yang dia bikin? Coba. Lengek Baby lagi. Dijah malah terkekeh. Tapi lucu gak sih? Ustadz Hamad yang kaku begitu kamu ambekin dan dia bilang begitu. Sampai janji begitu juga. Kan lucu aja sih menurut aku ya. Malah so sweet. Oh wah. Jangan ngebelah deh. Keluh Baby lagi. Hahaha. Gak ngebelah. Cuma ya. Emang sweet sih menurut aku Beb. Dia itu ada manis-manisnya kadang-kadang, walau kebanyakan serius dan diamnya. Terus, semalam ada adegan gencatan senjata dan misi perbaikan hubungan internal gak? Ledek Dijah. Baby menepuk tangan temannya itu. Enak aja. Gak lah. Gak ada itu. Gencatan senjata dan misi perbaikan hubungan internal. Eleh. Gak. Aku gak akan luluh dengan mudahnya. Dikira aku percaya apa? Tapi kan kamu emang percaya Beb. Ya dia udah ngejelasin. Aku gak ada bahan lagi Jah.
Dia itu kalau udah bicara, gimana ya? Kalau udah kena matanya itu kok kayaknya aku takluk dengan sendirinya. Ngeselin ya? Kesel dah. Kok kayak aku ini manut dengan sendirinya? Kan kesel. Seharusnya aku gak gitu. Terus dia kemana sekarang? Ngajar. Tapi katanya pulang siang. Katanya hari ini ada acara apaan gitu. Jeti belajar cuma setengah hari. Gitu. Pantesan katanya Gus Hanan juga lagi ribet. Makanya aku disuruh masuknya minggu depan. Bagus deh. Hehehe. Gus Hanan. Gak ada bahasan apapun sama kamu, Jah. Kayak mengutarakan perasaan gitu. Gus Hanan. Enggak lah. Dia malah ngasih tahu kalau mata pelajaran ini sekarang begini. Pas ngasih kue ranggi dan ngasih tahu aku masuknya minggu depan aja. Ya dia ngejelasin di luar sih. Terus abis itu dia pergi gitu aja. Kirain nembak. Mati dong, Beb. Ditembak? Eleh, jangan munafik ente. Jangan munafik ah. Udah ketahuan jelas kalau dia naksir kamu kok. Pakai ngeles. Udah ketahuan jelas itu. Jangan gitu ah, Beb. Aku tambah sungkan. Kalau benar dia bilang begitu, aku juga akan bilang mending gak deh. Aku ini gak pantas buat dia. Aku yang masih gadis aja gak pantas. Apalagi yang udah janda. Aduh. Di mana mau ditaruh mukaku, Beb? Di depan Bu Nyai, Pak Kiai. Di depan semua orang. Malu aku. Di depan Gus Hanan juga aku malu. Mana sanggup aku? Benar-benar gak tahu diri kalau aku mikir mau jadi pendampingnya Gus Hanan. Dia itu lebih aku pandang seperti aku memandang Pak Kiai. Jelas dijah panjang kali lebar. Gitu. Jah. Bentar deh. Tabletku ketinggalan di rumah. Bentar ya. Baru ingat baby kalau tabletnya ketinggalan. Giliran kuenya habis aja. Dasar. Ya udah. Ucap dijah cepat. Baby keluar dan berjalan menuju rumahnya. Kok di depan rumah malah ada Gus Hanan? Ini orang belakangan ini kok sering bener muncul sih di depan rumah mereka. Tiba-tiba muncul begitu aja. Heran. Gus. Ngapain? Nganterin kue ranggi ya? Tembak baby nyengnya. Awas aja dia gak dapat jatah. Masa dijah doang? Gak fair si Gus Hanan. Enggak. Aku dimintai tolong Hamad. Katanya kamu suruh terima teleponnya. Dari tadi dia nelepon kamu tapi gak diangkat. Aku ke rumah dijah. Oh iya. Kenapa? Iga dikirim kue ranggi. Tuan Gus yang terhormat. Bisik baby sambil menunjuk ke arah pria yang ngeliriknya ke arah pintu dijah. Ini sih kayaknya dia modus doang. Alasan dia bilang mau ngasih tahu Mas Hamad nelepon. Palingan mau lihat dijah lagi. Modus basi. Gak ada lagi, Beb. Segitu doang. Itu juga jatah aku dikasih sama ibuku, Beb. Ya udah kalau gak ada lagi. Terima tuh teleponnya. Biar gak ngambek terus di kelas orangnya. Lah dia pura-pura ngambek malah. Gus Hanan berbalik, lalu baby dapat ide. Tadi dijah cerita. Mengenai kalau Gus Hanan mengutarakan perasaan ke dia. Ucap baby dengan nada rendah. Dan kalimatnya digantung di tengah. Apa? Apa katanya, Beb? Giliran gitu aja. Dasar. Abis manis sepah dibuang. Kasih tahu gak Ledek baby lagi. Aduh. Ini suami istri sama aja. Mood banget sih kalian ini. Keluhnya kesal, lalu beberapa detik selanjutnya wajahnya berubah jadi sok manis. Beb. Apaan sih? Kasih tahu dong. Rengeknya lagi. Intinya aja ya. Intinya. Dijah ngerasa gak tahu diri kalau itu benar terjadi. Dan dia nerima. Jadi intinya, kalau Gus mau nembak dia, atau ngelamar dia, atau ngeutarain perasaan ke dia akan nolak. Sabar ya Gus. Permisi saya mau ambil tablet dan menerima panggilan suami saya. Ucapnya menekan ke beberapa kata, dan Gus Hanan membeku di tempat. Hehehe. Kasihan deh dia. Baby kembali standby dan menghabiskan waktu di rumah dijah. Ya gak ngapa-ngapain juga. Hanya ngobrol dan sesekali nonton bareng.
Sampai di jam makan siang, ia ditelepon Hamad. Ya mas. Waalaikumsalam. Kamu siap-siap. Mau aku ajak ke desanya yang kemarin aku kunjungin. Biar kamu lihat sendiri, dan gak was-was aku bohong. Ucapnya dengan tenang. Beh, kok tahu dia aku was-was dia bohong? Batin baby. Oh, itu saja yang terucap dari bibirnya. Dijah juga ajak. Sekalian, biar jalan-jalan sebelum masuk ke pondok. Wait, kamu disuruh Gus Hanan ya? Tanya baby curiga. Terus, kamu kira? Dia menggantung kalimatnya begitu saja. Seolah, sudah tahu kok nanya. Oh, ya aku tanya Dijah dulu. Dia mau apa enggak ya? Ucap baby. Lalu terdengar suara bisik-bisik. Sepertinya itu Gus Hanan bicara dengan Hamad deh. Jah, kamu mau ikut gak? Ke desa yang diceritain sama Mas Hamad. Gimana ya? Kayaknya antara aku ganggu kamu, Beb. Tanya Dijah sungkan. Mas, katanya Dijah takut ganggu. Gimana? Lalu tiba-tiba ponsel direbut. Kini suara Gus Hanan tapi berbisik. Beb, bilang gak ganggu. Bilang dia. Dibutuhkan gitu. Dibutuhkan buat apaan emang? Tanya baby sok polos, sok bodoh juga. Dia tahu kehadiran Dijah dibutuhkan untuk si orang ini. Gus Hanan. Beb, jahat kamu. Aku sering bantu kamu loh. Ancamnya dengan suara berbisik yang membuat baby terkekeh dalam hati. Pamrih. Gak ikhlas ya bantuin aku dulu? Balas baby tersenyum lebar. Beb, aku minta bantu begini doang. Minta dukungan sama kamu biar aku sama Dijah ada kesempatan. Masa kamu gak mau sih, Beb? Aku selama ini udah banyak bantu kamu loh. Ya itu, Gus. Itu namanya pamrih. Balas baby dengan sabar. Sok sabar. Tapi sebenarnya dia menyiapkan sebuah jebakan Batman untuk pria ini. Jangan panggil Gus-Gus. Ini rahasia. Ucapnya berbisik lagi. Gitu ya? Terus gimana dong? Dianya gak mau ikut karena sungkan. Gimana? Aku harus bilang apa? Ya kamu ngarang apaan kek? Bilang dibutuhkan apaan kek? Gitu Beb, yang penting dia ikut. Ucap Gus Hanan tak sabaran. Ini kayaknya handphone Hamad sudah dibajak oleh pria ini. Apa jangan-jangan dia nelepon juga karena kepentingan Gus Hanan aja ya? Jeti curiga. Narang. Jangan bilang-bilang. Omelnya berbisik lagi. Baby sudah tak kuat menahan tawa. Jah, kau kan dengar sendiri. Cari alasan biar Dijah ikut. Apaan alasannya biar kamu mau ikut Jah? Tanya Baby dengan suara kencang. Baby, kamu kok jahat sih? Jangan gitulah. Omel Gus Hanan lagi. Lah, apaan? Orang dari tadi panggilannya di loudspeaker kok. Oh iya. Dijah, ngomong sendiri. Mau ikut apa enggak? Dijah menutup mulutnya menahan tawa. Insya Allah saya ikut Gus. Gak usah bohong juga cari alasan. Ucapnya lalu kabur dan ketawa. Baby juga menutup panggilan itu dan ngakak. Pasti Gus Hanan malunya seubun-ubun. Hahaha. Baby dan Dijah sama ngakaknya.